Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo wabarakatuh. semuanya, kami dari Universitas Sultan Agung Citayasa dan dalam kesempatan ini kita akan mencoba mewawancarai tempat usaha yang emang lumayan terkenal ya di Iya, daerah Bogor. benar pastinya. Dan dalam kesempatan ini juga kita mengunjungi tempat usaha ya, kafe di daerah Jatinga Bogor. Dan mungkin sebelum kita memulai ke acara selanjutnya ya untuk mewawancarai ownernya atau pemiliknya, mungkin kita akan memperkenalkan dulu siapa aja sih yang emang ada di sini gitu ya. Oke, mungkin dari yang kiri dulu. Ya, siap. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Zulkarnain dari kelas 4G. Ya, selanjutnya ada teman saya juga. Nama saya Muhammad Afin Adityo, dari sama sekelas juga sama Aris. Dan yang terakhir nama saya Abdul Rashid dan sama juga dengan mereka, yakni dari kelas 4G marketing komunikasi. Oke. Mungkin sedikit menjelaskan ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini kita tuh ada di mana sih sekarang? Nah, kita itu sekarang ada di namanya itu Civer atau Cidurian Riverside. Nah, di mana kami itu sekarang mau mewawancarai nih pemiliknya. Nah, mungkin bisa dilanjut sama teman saya tentang nanti kita tuh mau nanya apa sih ya? Nah, mungkin bisa dijawab sama teman saya. Oke sih teman-teman nih, jadi gini nih. Nah, sebenarnya sih kami tuh punya apa ya kayak seperti ini tuh di mana sih kita? Nah, kita itu ada di Ciper. Nah, kami pun pertama kali ke sini tuh dengar-dengar dari temen juga sih ya. Nah, dan pun kami pun nanya-nanya nih, sebenarnya sih tempat populer di daerah Jasinga itu di mana ya? Nah, terus kami ditunjukkan ke sini. Nah, dari itu kami pun berinisiatif nih, wah bagus juga nih kita bisa mewawancarai ownernya, biar kita pun dapat motivasi juga teman-teman. Seperti itu. Oke. Dan seperti itu ya. Dan akhirnya itulah menjadi alasan kenapa akhirnya kita memilih tempat ini. Mungkin langsung perkenalan aja ya. Mungkin langsung memperkenalkan diri aja Bu, nama lengkap dan di sini sebagai apa gitu. Baiklah, nama saya itu Neneng Nurhayati ya, milik owner sebagai owner ya di sini di Cidurian Riverside. Inilah keadaan Cidurian Riverside. Boleh adik-adik dilihat gitu kan di dan alhamdulillah gitu ya Ibu ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau berkunjung ke Cidurian Riverside. Sama-sama Bu, kami pun berterima kasih juga kepada Ibu sudah memperbolehkan kami untuk mewawancarai. Yaitu Ibu hanya istilahnya kita saling membantu lah ya. Iya, Yang Ibu. memang itu tugas dari sekolah gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan tidak hanya dari sekolah, nanti dari luar pun kita akan mendapatkan ilmu. Iya, Gitu amin. ya. Dan itu juga sih yang kita harapkan, di mana walaupun cuma tugas kuliah gitu, tugas sekolah, kita juga bisa mendapatkan ilmu nih, dan akhirnya nanti setelah lulus pun kita bisa mempraktekkan mungkin ya ilmu yang telah didapatkan. Iya, iya. Oke. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama, yakni sebenarnya apa sih ini nama restorannya itu sendiri? Apakah emang hanya tadi ya Cidurian Riverside itu atau emang ada nama lain? Iya, jadi begini ya, awal mula kita kenapa ini jadi namanya Cidurian gitu ya. Awal mula kita memang ya kronologinya memang lama sekali gitu kan, dari kecil gitu kan. Jadi kita tidak langsung semewah ini gitu kan, kita dari nol meniti ini usaha dari nol itu. Dari sampai sekarang kita sudah menginjak 4 tahun gitu kan. Kenapa saya kasih nama Cidurian Riverside, karena kita berhubungan dengan kali Cidurian gitu ya, dan adanya kita di pinggir kali Cidurian gitu. Jadi inilah mungkin nama yang terbaik yang akan kita angkat dari istilahnya dari kota Jasinga gitu ya, adanya kali Cidurian seperti itu. Ya, jadi kayak ikon tersendiri Bu ya. Iya, betul. Ciri khas ini gitu. Jasinga tuh punya Civer situ. Iya, Ya, Civer tempatnya itu. pun pasti dekat Cidurian. Iya, Kayak gitu Bu ya. Cidurian, iya. Bisa juga ya. Kenapa dinamain Riverside ya karena di samping ini sungai. Pinggir kali Iya, gitu iya. ya kita biar agak unik gitu, namanya apa ya, nggak Cidurian, nggak, udah kita kasih ini nama lagi jadi Cidurian Riverside gitu ya. Kalau untuk ini Bu berdirinya dari tanggal berapa ya Bu, tahun berapa? Dari tanggal 3 Maret 2017 Oh, ya.
Cukup lama juga ya. Cukup lama Pokoknya juga. sampai sekarang kita udah nginjak 4 tahun lah ya gitu. Dan alhamdulillah kemarin kita ya kalau di kami memang setiap kita menginjak tahun gitu ya, hanya mengadakan ada di dalam aja gitu, mengadakan ya Syukuran seperti Ibu ya. syukuran ya, syukurannya kita adakan di dalam lah ya gitu. Seperti itu. Dan memang alhamdulillah sampai saat ini kita ya perkembangan dari awal dan sampai sekarang itu ya tahu sendiri kalau dalam usaha itu terlalu banyak lika-liku lah ya ayah yang naik Iya. turun Bu, ya, Dan, naik turunnya usaha. dan inilah mungkin usaha kami gitu ya sebagai owner ya, alhamdulillah dari nol sampai sekarang, dan dari tidak punya karyawan sampai jumlah karyawan banyak sampai saat ini gitu ya. Itu pun itu istilahnya karyawan yang kita ambil ya dari wilayah setempat. Karena apa? Karena memang kita punya orang-orang yang memang yang bisa kita kreatifkan lah ya gitu, karena dia punya kemampuan yang lebih dari yang luar gitu. Iya Bu ya. Dari koki kita orang sini asli gitu kan, dan memang wetes-wetesnya pun kita ambil dari wilayah setempat ya, jadi bukan dari luar. Itu bagus juga Bu ya, jadi motivasi tersendiri gitu buat daerah setempat, karena memang bagaimanapun kita berada ya pasti balik lagi ke daerah kita juga gitu. Iya. Dan itu pun kayak kita pun bisa mengembangkan juga gitu masyarakat yang ada di sekitar, nggak cuma untuk keperluan kepentingan pribadi saja seperti itu Bu ya. Iya. Motivasi banget tuh Bu ya buat kami semua juga di sini. Mungkin tadi kan disinggung ya tentang karyawan. Mungkin boleh disebutkan Bu, ada berapa karyawan yang emang sudah bekerja di sini? Ya kalau sudah bekerja di sini ya memang ibu ya ini ya sampai saat ini ya alhamdulillah karyawan ibu itu sudah nyampe di atas kepala 3 ya. Dan memang mereka istilahnya pengalamannya datangnya dari sini, karena dia dari luar memang tidak punya pengalaman, dan alhamdulillah karena tekad kita istilahnya memberikan ilmu kepada mereka juga gitu kan ya, dari sinilah dia mendapatkan ilmu istilahnya sebagai ya, karena di sini lain-lain tugas gitu kan. Dan dari kopi, dari waiters itu masing-masing punya pegangan, karena di sini tuh tugasnya itu beda-beda gitu. Jadi yang kerja itu bagiannya ada bagian-bagiannya gitu ya. Kenapa ibu ambil seperti itu? Karena kita ambil dari pengalaman lah ya gitu. Ibu suka melihat di luar, kenapa kita nggak bisa lah ya. Kita mudah-mudahan istilahnya dengan kerja keras kita bisa seperti yang di luar-luar sana gitu ya. Kita bisa mengembangkan ilmu di sini gitu. Tidak untuk ibu tapi untuk mereka-mereka juga gitu. Gitu ya. Benar sih Bu, kata Ibu ya, di mana ada niat, kita pun usaha, kita bekerja Iya. keras, nah pasti hasilnya pun tidak akan membohongi kita sendiri, seperti itu Bu ya. Bagus juga itu Bu. Oke. Mungkin tadi disampaikan tentang karyawan. Ini sistem karyawannya kerja di sini shift atau emang setiap hari gitu? Long jadinya nggak sih, karena Oh. memang ya itu tadi karena kita bertahap ya ininya masuknya gitu. Jadi menambah si karyawan itu berdasarkan kebutuhan. Jadi tidak kita shift gitu ya, tapi long dia maunya gitu kan. Kita istilahnya memberikan keleluasan kepada mereka mau long atau mau shift, tapi dia pilihnya yang long. Akhirnya kita oke, karena memang kita adanya di lingkungan nggak begitu jauh pulangnya gitu kan. Jadi seperti itu pekerjaan di sini long. Jarang-jarang juga sih Bu ya, biasanya kan di tempat kerja yang lain mah biasanya ya ini udah Shift, ketentuan, ya. kayak ketentuan Iya. perusahaan gitu, udah kayak shift ya shift aja Shift gitu. aja, Tapi di ya. sini mah kayak kebebasan untuk pekerja tuh memang diutamakan Bu ya. Iya. Nah, kita pun tidak ada penekanan kepada memang karyawan kami, kita memberikan kebebasan, yang penting kita aman gitu kan, kita sama-sama dalam bekerja gitu kan, istilahnya di sini tidak jadi kami memberikan kebebasan kepada mereka gitu, yang penting pekerjaan kita itu aman dan lancar Yang gitu penting ya. berkomitmen gitu Bu ya. Komitmen gitu.
ngomong-ngomong gini Bu ya, pada apa ya, pas berapa tahun yang lalu ya saya kesini itu masih cuman di atas Yang doang di gitu Bu, tempat atas, itu masih iya. kecil gitu Bu. Kalau sekarang saya lihat sih wah udah gede banget gitu Bu ya. Mungkin bisa diceritakan Bu dari pengembangannya itu kayak gimana sih? Iya, pengembangan memang dari apa namanya bangunan tersendiri gitu ya. Ibu kan suka sering keluar gitu ya, karena memang ibu tidak, rancangan ini bukan rancangan dari awal gitu ya. Jadi kita melihat apa namanya, melihat dari luar juga gitu kan. Oh, jadi gimana ya? Kebutuhan mungkin lah ya. Ini tempat ini segini masih kurang gitu. Akhirnya kita bikin, dan memang di sini tidak sama, akhirnya beda-beda karena memang itu sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Kita bikin di atas itu, aduh, Jadi di customer atas agak itu nambah kayak kafe nambah gitu Bu, lagi, ya. dan alhamdulillah kita setiap tahunnya menambah fasilitas lah ya, menambah ruangan gitu istilahnya, dan sampai 4 tahun ini sudah 4 atau 6 ruangan yang saya bikin gitu ya. Dari kecil dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai 6 ruangan gitu, seperti itu gitu kan. Jadi biar memberikan kenyamanan kepada customer kita juga gitu ya. Jadi kita merasakan kalau kita keluar dengan istilahnya tempat yang kecil dan sempit kayak gitu ya, nggak nyaman gitu kan. Bagaimana kita bisa istilahnya memberikan kenyamanan kepada customer itu tersendiri gitu. Dan ya hasil seperti inilah gitu ya. Jadi alhamdulillah banget Bu ya, atas apa ya, kerja keras Ibu sendiri pun wah alhamdulillah nih, jadi Cidurian Riverside pun bisa berkembang sampai sekarang gitu, sampai segede sekarang. Kan setahu saya kan emang pas awal-awal saya kesini kan cuma satu doang gitu di atas, itu pun Di tempatnya atas, kayak iya. kafe kecil kayak gitu ya, buat nongkrong-nongkrong anak SMA kayak gitu Bu. Tapi sekarang alhamdulillah nih udah kayak bisa bikin kayak restoran keluarga gitu. Iya. Jadi siapa aja bisa boleh masuk gitu. Ya Ya. memang kita rancangan dari awal mah anak muda ya, anak-anak sekolah, karena memang kita di sini itu memang butuh nongkrongan gitu ya. Iya. Anak muda itu sukanya nongkrong Ya, gitu. tempat ngopi Bu Dulu ya. mah dulu mah kita hanya minuman lah ya yang kita Iya. punya. Akhirnya dengan ya istilahnya masukan-masukan dari apa namanya, dari customer juga gitu, Bu, kenapa sih nggak pakai meja gitu kan. Akhirnya saya, oh iya, kepikir lagi, oh iya seperti ini, Bu, kenapa sih hanya minuman. Jadi itunya seperti itu, masukan-masukan itu datangnya dari customer itu sendiri gitu kan. Dan alhamdulillah gitu, berkat istilahnya masukan-masukan itu, dan kita jalani lah seperti inilah hasilnya gitu ya. Iya. Gitu. Berarti secara tidak langsung itu customer itu berperan paling penting ya buat Iya, buat kemajuan memang, usaha Ibu iya. juga ya. Jadi kita jangan pikir lah ya, istilahnya itu pun ilmu ya buat kita, masukan-masukan dari customer juga istilahnya menambah ilmu buat kita itu. Kita tidak Iya, Ibu. tidak vakum atau tidak hanya diam di tempat gitu ya. Jadi kita mau berkembang gitu ya. Jadi istilah kata kita ya, jangan kalah dengan orang lain gitu ya. Orang lain di sana bisa kembang, kenapa kita nggak bisa mengembangkan gitu kan, kota sendiri gitu. Benar, Bu, ya. Gitu. Orang lain juga pada bisa Bu ya, kenapa kita nggak Orang bisa lain gitu. bisa, kenapa kita nggak bisa ya. Ya, Mudah-mudahan padahal dengan dorongan seperti itu Sama-sama kita makan nasi gitu Bu ya, sama-sama nggak ada makan perbedaan. nasi. Iya. Iya. Mungkin tadi udah disebutin ya tentang kenapa sih namanya Cidurian Riverside. Mungkin ada sejarah tersendiri gitu Bu. Kenapa sih emang didiriin restoran ini? Apakah emang ada keresahan tertentu gitu dari Ibu sendiri? Akhirnya kayaknya bagus deh untuk bangun restoran di sini gitu. Jadi Ibu tuh kayak misalkan ini di apa di Jasinga tuh kayaknya peluangnya gede gitu, kita bikin kafe gitu misalkan Bu ya. Atau Ibu punya kayak ide tersendiri misalkan lagi gabut nih mau bikin kafe gitu. Lagi bosan. Memang apa sih namanya, kita pun di luar nalar gitu ya, kenapa saya kok bisa seperti ini gitu. Karena kita memang basic nggak punya ya, dibilang basic nggak punya lah ya, tapi memang seperti itulah, kita suka lihat keluar gitu kan. Dan kenapa di kita nggak ada seperti ini gitu ya. Saya istilahnya ya tadi yang dari tadi gitu kan, dari customer tersendiri ya gitu. Bu, kenapa sih nggak ada ini, Bu, kenapa sih nggak ada itu gitu ya. Jadi apa pikiran itu keluar, ide itu keluar, oh iya kenapa saya nggak mengadain seperti ini, oh kenapa saya nggak bisa seperti ini gitu. Jadi akhirnya kita ulik dan kita pelajari gitu hal seperti itu. Dan alhamdulillah gitu, dari hanya minuman gitu sampai sekarang dari makanan istilahnya luar gitu kan,
sampai tradisional gitu ada di sini gitu ya gitu. Berarti mungkin dari Bos Seni itu punya inovasi gitu ya, Iya. bikin-bikin misalkan ini makanan baru nih gitu, Iya. manfaatin dari yang misalkan yang Jadi tadinya ada- makanan tradisional kita kembangin lagi nih jadi inovasi lagi. Nah, bisa saja kan jadi booming gitu ya di Singapura ya. Makanya bisa jadi restoran ini bisa besar gitu kayak gitu ya. ya alhamdulillah dari makanan kita pun jangan kalah. Nah, di kota makannya seperti ini kan anak-anak muda mungkin yang apa namanya yang suka di luar itu kan kenapa nggak bisa di kampung kita juga ya harus bisa gitu ya. Gitu iya di luar dia nemuin bu ini makannya di sana seperti ini kita bisa nggak ya gitu kan. Akhirnya kita keluar ide kita, oh iya ternyata kita bisa dan memang kita harus bisa gitu seperti itu. Nekat saya itu memang seperti itulah gitu. Harus bisa menggali istilahnya memberikan apa namanya yang terbaik gitu ya. Ya makanan dari luar gitu istilahnya yang penting halal ya kita bisa dijual di sini gitu. Jadi Ya. mungkin intinya itu dari Bu sendiri itu kita harus berpikir kreatif gitu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan nih apa kayak potensi dari makanan-makanan di desa tersendiri gitu biar bisa anak muda pun gitu menyukainya gitu. Ya mau apa ya kayak gimana ya, anak muda kan biasanya yang penting Instagramable gitu ya, enak Iya. foto Ya, gitu ya, enak pasti foto, pada iya. Kalau sekarang memang seperti itulah. Iya. Apapun hanya bisa buat postingan Buat ya postingan. istilahnya. Jadi dia nggak dilihat apa sih itu yang kita makan gitu ya manfaatnya apa gitu kan. Tapi di sini ya mudah-mudahan gitu makanan dengan yang kita berikan itu ya istilahnya makanan memang yang sudah berkualitas gitu ya. Dan memang tidak kalah dengan yang luar lah ya. Gitu. Dan ilmu itu memang kita dapatkan yaitu tadi kita banyak istilahnya pengalaman lah ya bisa lihat dari luar lah ya seperti itu. Kalau untuk makanan favorit di sini tuh ada apa aja bu? Yang paling Ya, sering dibilang- best sellernya lah gitu. Dibilang favorit, ibu bilang semua juga favorit gitu ya. Oh karena apa yang ibu keluarkan itu memang sudah diuji coba dengan lidah ibu sendiri gitu ya. Ini kata ibu cocok berarti kan mudah-mudahan semuanya pada cocok gitu. Emang di sini ada sop durian gitu ya. Kalau sop durian. Yang sop durian memang di sini dari dulu tidak ada gitu ya. Di Jasinya itu sop durian yang pertama kali ada dari Cipar gitu ya. Perdana Dan, Bu ya. dan makanan-makanan yang semua rasa-rasa itu gitu ya. Dari seafood itu pun alhamdulillah datangnya dari Cipar gitu ya. Dari Cidurian gitu dari sini dan sekarang alhamdulillah bisa mengembang dengan kafe-kafe yang kecil pun gitu ya. Kita memberikan ide gitu toh dia pun sebenarnya punya ide cuma memang belum berani gitu kan. Tapi kita dari kita mah memang berani lah ya gitu istilahnya apa yang kita keluar itu harus memang punya pertanggungjawaban gitu lah ya gitu. Makanan-makanan yang kita kenalkan mudah-mudahan memang semuanya pada suka karena lidah saya sendiri suka gitu ya gitu. Kalau kan sekarang lagi pandemi ya bu ya. Nanti kan juga udah jadi jarang yang kesini kan. Ibu sendiri ini nggak bu nerapin sistem pemesanan delivery nggak bu? Oh iya, di sini ada delivery, ada. Jadi kita pun dalam keadaan pandemik ini ya kita tetap jaga protokol gitu ya. Dan memang kita adakan delivery order gitu. Karena yang memang di sini apa namanya jaraknya pada jauh-jauh gitu dan bisa delivery gitu. Cuma hanya kita dengan jarak ada jaraknya gitu ya. Ya kalau jauh-jauh dari Peri kita nggak bisa nganterin gitu hanya sampai kalau dari sini sampai ke Bunar dari sananya sampai ke apa namanya Babakan ya Daerah sekitar lah ya bu. kalau mungkin nggak tahu dari daerah sini ya hanya lingkup sini aja lah ya. Ruang lingkupnya itu satu kecamatan lah Bu ya. Iya mungkin satu Iya. kecamatan lah ya. Soalnya kan emang setahu saya kan emang di sini belum ada kayak misalkan Gojek ataupun Iya. kayak sistem-sistem delivery kan. Ada kan aplikasi kayak misalkan Shopee gitu yang Iya yang nyediain memang ada. kayak iya Bu. Kalau dari Bu sendiri punya nyediain nggak produk inovatif kayak misalkan ini tuh kayak bakso aci yang di kemasan instan gitu ataupun kayak makan-makanan instan gitu Bu yang bisa langsung dijual gitu Bu. Enggak, Oh, kita nggak nggak pakai karena kita makanan kita itu instan bikinan langsung gitu ya gitu. Jadi bukan dari kemasan gitu ya, dari luar gitu. Jadi kita bisa mungkin kita harus bisa memberikan apa nama makanan itu
dengan cara kita sendiri gitu ya. Gitu. Namanya sama, kata kita olah dengan sendiri gitu. Ya. Berarti ibu mah menetapkan apa ya kebijakan untuk apa ya, jadi makanan itu ya harus dibuat dari saya sendiri gitu, Iya. biar orang pun merasakan gitu kualitas makanan saya itu Iya, seperti bahwa apa ini seperti inilah itu ya. iya, inilah Cidurian gitu. Jadi kita makanan kita bukan dari luar gitu ya, istilahnya kita nama sama tapi memang kualitas kita Iya. punya kualitas tersendiri Iya. gitu ya makanannya. Teman-teman sih. Oke, mungkin kan emang udah besar ini ya, udah beberapa lama juga berdiri restoran ini. Untuk ibu sendiri, ini nggak sih sebelum mendirikan restoran ini pernah belajar nggak sih di perkuliahan atau mungkin sekolah atau ikut pelatihan gitu? Karena kan pasti harus punya ilmunya tersendiri ya, Bu ya, untuk mendirikan perusahaan ini gitu. Ibu kadang suka malu, ibu bukan mahasiswa, ibu bukan anak sekolah, itu hanya ibu lulusan ke apa namanya aliyah gitu ya, sekolah aliyah gitu. Dan alhamdulillah mungkin dengan ilmu-ilmu yang ibu dapat gitu ya, bukan dari hari sekolah, tapi ibu memang dari pengalaman lah ya gitu, yang kita banyak dapatkan gitu dari pengalaman gitu. Dari memang ilmunya itu kita bukan dari sekolah ya, kayak ini mas ibu bisa sekolah dulu, ibu mah nggak sekolah, ibu oh begini kayak ini bagus deh, kayak ini bisa lah di kita gitu. Jadi nemu istilahnya dari pengalaman kita sendiri itu, dan memang kita istilah di situ harus bisa ngulik ya, harus bisa belajar dari ilmu tersebut gitu ya. Gitu. Berarti benar banget Bu ya, pepatah yang katanya guru terbaik itu adalah pengalaman. Itu memang benar banget Bu ya. Karena kan memang sebagaimana kita tahu kan ya, walaupun kita pun kuliah nih, lulusan kuliah S1, S2, kadang ada banyak yang kayak pengangguran, belum tentu juga ya ilmu yang mereka dapat pun belum tentu juga bisa diaplikasikan. Tidak seperti ibu gitu, memotivasi kita banget nih, walaupun cuma lulusan aliyah gitu ya, tapi bisa memperkerjakan lebih dari 20 orang gitu ya. Sudah kayak apa ya, udah bisa membuat usaha sendiri gitu intinya ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi kita pun dari kopi itu sendiri, dia pun ya orang-orang istilahnya kalau di sini ya orang biasa gitu, ternyata dia punya istilahnya punya keahlian, ternyata di situ dia tuh punya basic untuk masak ataupun di bagian sini gitu kan, ternyata dia ilmunya lebih banyak. Jadi kita pun belajar dari mereka dan mereka pun belajar dari kita, jadi saling lah ya gitu. Jadi punya timbal baliknya juga ya dari karyawannya. Dari karyawannya, ilmu kita dari luar ya, dari karyawan, punya pengalaman kita berbagi di sini. Oh iya, sebelumnya Bu, ini Cidurian Riverside ini apakah punya cabang? Oh belum. Oh belum. Kita masih istilahnya masih memperkuat usaha yang satu dulu. Jadi kita jangan bercabang dulu, nanti bercabang. Kalau yang ininya belum kita ratan dulu istilahnya satu nama gitu ya, yang ini dulu, dan mudah-mudahan untuk kedepannya kalau kita itu tadi ya kalau memang bisa kalau kebutuhan ya, dan kita bisa mengembangkan dan bisa mendirikan yang lain gitu. Memang ada niat gitu ya, tapi kita kuatkan dulu yang satu usaha ini gitu. Jadi ibu tuh memfokuskan pengelolaan di satu tempat dulu aja biar persiapan gitu ya, biar nanti nggak keteteran juga nih. Kan tahu-tahu misalnya kita bikin cabang baru tapi pengelolaannya salah, ya malah nanti pusing juga gitu. Dikuatkan dulu yang satu. Oke. Ini Bu, yang pas awal mendirikan Ibu emang sendiri banget atau emang dibantu sama yang lain gitu, atau kerjasama dengan yang lain? Kita bekerja sama suami berdua gitu ya, jadi istilahnya meniti lah ya, menitinya berdua gitu. Ini Bu begini gitu kan, ada ide dari suami, oh iya kita yang jalanin, idenya dari suami kita yang menjalaninya gitu. Itu harus begini, oke kita jalanin. Bu ada ide seperti ini, aku yang jalan itu, karena memang yang lain biasa perempuan ya, kalau yang lain seperti itu biasanya yang didukung dengan sang istri gitu kan, itu idenya dari suami, kita yang menjalani, jadi kita bareng-bareng lah gitu. Mungkin ada lagi? Ya, ibu kan ini sekarang kan lagi pandemi ya, berarti jam bukanya itu pasti beda-beda kan ya, nggak seperti pas hari-hari biasa nih sebelum pandemi. Iya. Itu kalau buka Ramadan itu memang jam kita
Ya kalau buka buat makanan kita jam 6 buka. Dan kita buka buat customer gitu kan, buat orderan gitu jam 2. Jam 2 siang. Iya, jam 2 siang, karena memang ya namanya ada di kampung gitu kan, kita hanya membuka buat Ramadan gitu ya, buat sore. Jadi tidak melayani kalau siang-siang mau makan di sini nggak bisa gitu. Digerebek Hanya- Satpol PP Bu ya. Bisa-bisa saya diketok bapak. Lagian kita tekad kok lah ya, istilahnya menghormati, dan memang seharusnya seperti itu gitu ya. Kita memberikan yang terbaik ke customer untuk berbuka di sini juga gitu kan, biar mereka bisa bergabung dengan keluarga di tempat sini gitu ya, gitu dalam dalam bulan suci Ramadan ini gitu. Jadi memang kebanyakan orang mah tutup gitu, tapi kita buka karena memang kita lihat situasi di sini tuh nggak ada ya istilahnya kuliner seperti kita gitu ya di sini gitu. Kayaknya dia punya tempat nggak usah jauh-jauh, kalau ke Bogor kan dia mesti jauh, karena pulang enggak gitu, di Cidurian aja yang dekat ya. Ya Bu, mau tanya lagi Bu, mungkin yang terakhir ya. Nah, Ini kan sekarang kan lagi COVID gini Bu ya. Nah dari skipper itu ada pengaruh nggak sih dari COVID itu? Ya pengaruh banyak, dari pemasukan pengaruh. Ya dari kita pun merasa takut lah ya, kita harus waspada. Memang penyakit nggak bisa dikira lah, tapi kita tetap menjaga protokol gitu ya. Kita istilahnya untuk jadi memang himbauan-himbauan dari atas gitu kita penuhi gitu ya, jaga jarak atau pakai masker gitu ya. Memang sampai saat ini memang kita yang namanya jaga customer ataupun membatasi customer susah ya, karena memang mereka pun mengharapkan istilahnya datang ya jauh-jauh gitu, mau makan ke sini ternyata dibatas hanya 3 orang, kan tidak mungkin seperti itu ya. Kita pun istilahnya ingin memberikan kepada mereka gitu kan kepuasan gitu, dengan jauh seperti ini ternyata kemudian masih bisa, yang penting kan bisa menjaga protokolnya itu. Mungkin cukup deh. Mungkin ini ya sebagai penutup ya, mungkin ada kata-kata motivasi kan nih buat penonton juga ya, kita semua sih terutama iya. Ya motivasi semua ya istilahnya adalah kita memberikan yang terbaik buat istilahnya buat kampung kita sendiri ya, nama yang lebih baik dan memang kualitas yang terbaik gitu ya. Ayo anak-anak muda kita istilahnya harus mau menggali ilmu ya, harus mau istilahnya berusaha ya. Jangan memang diambil dari sekolah saja, tapi kita harus mencari dari pengalaman yang bisa kita istilahnya bisa mengembangkan di tempat kita gitu ya. Wah, jadi sesi wawancara kali ini kita udah selesai nih teman-teman. Nah, mungkin ada Oke, mungkin dari saya intinya jangan lupa ya, jangan patah semangat, apalagi dalam kondisi pandemi gini ya. Jadi bukan berarti karena emang semuanya dibatasi gitu ya. Iya, akhirnya dibatasi dan dibatasi gitu. Padahal kan semua juga kan punya potensi ya, bagaimana kita memanfaatkan itu peluang yang ada, potensi yang ada, jangan sampai karena emang keadaan itu mempengaruhi semangat kita akhirnya gitu. Jadi semangat menggebu-gebu mulai aduh karena pandemi udahlah nggak adanya, tidak, tapi kita harus bisa istilahnya mengambil hikmahnya dari situ ya gitu. Dari ini mungkin cobaan buat kita, tapi kita tetap bisa menjaga lah ya, kita ini peringatan buat kita ya, dalam keadaan seperti ini kita pun harus bisa memberikan yang terbaik buat pelanggan-pelanggan kita. Berarti ikhtiar itu nomor pertama Bu ya. Nanti pasti Tuhan pun pasti mendukung kita. Yang penting kita ikhtiar dulu nih, niatkan dalam hati gitu. Oke, mungkin itu saja sesi wawancara kali ini, dan terima kasih juga bagi kalian yang emang sudah melihat ya, menonton video ini, dan semoga bisa banyak banget insight, bisa banyak informasi yang emang didapatkan, dan semoga harapannya sih dari kita semua adalah ilmu yang kita dapatkan ini bisa diterapkan ya di kehidupan yang sesungguhnya gitu. Oke, mungkin itu saja dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu yang telah Ibu mohon memang
kita saling bantu lah ya, kenalkanlah nama kenanglah nama Cidurian. Nah, ya inilah keadaan di Jasinya seperti ini, makan apa ya tempat rumah makan yang ada di Jasinya gitu lah ya, ini Cidurian Riverside. Tuh, buat penonton semua jangan lupa ya kalau ada di Jasinya kesini mampirlah ke kesini Kiper. Kiper Ya. gitu ya. Nanti ada kok, nanti dikasih nih di share link buat mapnya, tenang aja Ya, teman-teman. oke. Oke, mungkin itu saja. Mungkin sesi wawancara kali ini dan terima kasih telah menonton. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.